Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Apa kabar Pagi, anak-anak Pak. Pagi, semua? Pak. Pagi, Pak. Sehat, nak? Pagi, Pak. Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah Pak. sehat, Pak. Sehat, Pak. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Ya, baiklah teman-teman, sebelum kita mulai Google Meet pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Bapak absensi dulu ya, 3 orang tidak hadir ya. Berhubung kita masih dalam suasana COVID-19, sih Bapak minta kalian untuk membudayakan 5M. Ini akan Bapak share screen. Baik, untuk pertemuan kita kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Materi kita sebelumnya apa? Elastisitas. Ya, materi elastisitas. Elastisitas itu apa ya? Siapa yang bisa? Silakan. Zaki, Pak. Oke, silakan si Zaki. Elastisitas adalah pengaruh perubahan harga terhadap jumlah permintaan atau penawaran suatu barang, Pak. Nah, berikutnya rumus elastisitas. Jadi rumus elastisitas itu E sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, di mana delta adalah perubahan jumlah atau harga barang atau jasa. Sudah paham semua ya, jadi bisa kita lanjutkan ke materi kita hari ini. KD-nya masih sama KD yang kemarin ya, KD 3.4. Nah, untuk indikatornya adalah 347, 3410 menganalisis. Nah, berikutnya ini adalah tujuan pembelajarannya ya, dengan menggunakan model problem based learning. Nah, ini adalah model PBL-nya. Dalam kegiatan pembelajaran kita nanti, kegiatan pembelajarannya dilakukan dengan berdiskusi kelompok. Kita masuk ke materi pasar. Nah, pasar, tentu kata ini tidak asing lagi ya. Apa yang terjadi ketika kalian pergi ke pasar? Terjadi jual beli, Pak. Terjadi penawaran dan permintaan barang atau jasa, Pak. Dalam arti sempit, pasar itu diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Nah, berikutnya kita masuk ke macam-macam pasar. Ada 2 secara garis besarnya. Macam-macam pasar itu adalah, nah berikutnya struktur pasar ada 2 juga ya. Pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya ada 6 ini ya. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah pasar tradisional. Apalagi Iya, Pak. contohnya? Pasar beras, Pak. Iya, pasar beras. Karena beras itu adalah kebutuhan seluruh masyarakat. Masyarakat. Nah, berikutnya adalah pasar persaingan tidak sempurna. Pasar monopoli. Contohnya adalah apa? PLN. Saya, Pak. PT KAI. Pasar persaingan sempurna yang lainnya bisa kalian akses atau kalian pelajari link e-modul. Silakan kalian baca ya. Materi berikutnya adalah peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Tadi secara konvensional, pertemuan penjual dan pembeli itu secara fisik, secara langsung. Nah, ini ada apa peran iptek? Peran iptek itu di mana penjual dan pembeli itu tidak lagi bertemu secara langsung, iya kan? Nah, apa nanti? Ya, bisa nanti menggunakan handphone atau jaringan internet ya untuk menghubungkan antara penjual dan pembeli. Begitu ya. Nah, e-commerce itu adalah kegiatan perdagangan yang dilakukan tanpa pertemuan fisik dengan bantuan teknologi berupa aplikasi. Kalian sering belanja online kan? Di Shopee, apa lagi? Aplikasinya Tokopedia. Tokopedia. Beli-beli, Pak. Manfaat e-commerce ada 3. Yang pertama itu adalah mempermudah komunikasi antara produsen dan konsumen. Di samping manfaat, ternyata ada resikonya. Untuk membahas resiko dari perdagangan e-commerce ini, Bapak minta kalian untuk menyimak tayangan video yang berjudul Aksi Curang Perusak Harga E-commerce. Dan kita Bagaimana? Indonesia Terdengar suaranya? tidak boleh menjadi korban perdagangan digital yang tidak adil. Oh, belum. Nah, baiklah. Sepertinya ada kendala ya. Sebagai jalan keluarnya, nah,
nanti video ini ya bisa kalian akses juga di ELKPD-nya. Juga ada link video tentang e-commerce ini. Nanti kalian akses pada saat kalian diskusi kelompok. Nah, ini adalah pertanyaan untuk kalian diskusikan nanti di ELKPD-nya ya. Untuk menjawab pertanyaan ini, Bapak bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Anggota kelompok 1 ada Wahyu, Ayu Wiranti, Berdi. Silakan nanti kalian live ya dari room Google Meet ini untuk berdiskusi. Ini bentuk LKPD-nya dan ini link LKPD-nya juga sudah Bapak berikan di WA grup kalian. Nanti Bapak kirim ulang ya supaya tidak salah. Nah, ini tadi yang Bapak ceritakan, Nak. Karena tadi di tayangan videonya bermasalah. Nah, ini nanti kalian bisa akses juga. Ya, paham ya, Nak ya? Paham, Pak. Nah, ya, silakan kalian live dari room Google Meet ini untuk kalian berdiskusi dengan cara video call di WA grup kelompok kalian. Nanti Bapak call in ya. Silakan kalian berdiskusi selama 25 menit. Baik, Pak. Izin live, Pak. Ya, Baik, silakan. Pak. Ya, silakan. Izin live, Pak. Ya. Halo, Assalamualaikum. Bagaimana kelompok 1? Apakah ada kendala? Bagaimana? Apakah ada kendala sejauh ini? Oh ya, baik ya. Sebentar, Bapak cari dulu ya link YouTube-nya ya. Nah, ini Ringgar. Nah, Ringgar itu sudah Bapak kirim, itu link YouTube-nya. Ya, boleh, boleh. Tapi kalian harus cermati dulu video yang ada di YouTube itu tadi ya, baru kalian jawab LKPD-nya. Ya, ya silakan. Silakan kalian kerjakan. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, kelompok 1 bagaimana? Apakah ada kendala sejauh ini, Nak, dalam kegiatan diskusi kelompoknya? Bagaimana? Alhamdulillah lancar, Pak. Ya, untuk ini link LKPD-nya apakah bisa diakses, Nak? Coba Fatur. Maskernya dipakai, Fatur. Kita tetap patuhi protokol kesehatannya ya. Ya, bagus. Untuk link YouTube-nya apakah bisa diakses di LKPD-nya? Bisa kalian ini lihat kembali? Bisa ya? Ya, silakan kalian tonton dulu tayangan video tadi di YouTube. Nah, setelah itu baru nanti kalian jawab LKPD-nya. Masih ada pertanyaan, Nak, sejauh ini? Tidak, Pak. Oke, silakan ditutup. Oke, apakah sudah hadir semua? Bagaimana? LKPD-nya apakah sudah dikirim? Kelompok 1, Pak. Kelompok 1 sudah, Pak. Sebentar, Bapak cek. Ya, lanjut ke kelompok 2 yang belum ya. Bagaimana kelompok 2? Udah dikirim, Pak. Kelompok 2 juga sudah ya? Sudah, Pak. Baik, Bapak share screen dulu ya. Kita lanjut ke presentasi. Setelah Bapak periksa ya, hasil pengerjaan LKPD kalian, Bapak minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Ini Bapak bantu untuk menampilkan hasil presentasinya. Ya, gimana? Kelompok 1 apakah sudah siap? Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Wahyu Rianti, Nurfa Dianti, Ita Alivia, Putri Utami, Fatur Rahman, dan Lulu Afnisa. Berikut adalah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada LKPD. Pertanyaan pertama, pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kelompok kami yang bernama Fatur Rahman. Kepada Fatur Rahman dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjawab.
Predator harga merupakan perbuatan curang yang dilakukan oleh penjual dari Tiongkok melalui platform e-commerce. Mereka akan menjual barang-barang tadi dengan harga yang tinggi karena tidak ada lagi kompetitornya. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pertanyaan kedua. Pertanyaan ini akan dijawab oleh rekan kelompok kami, yaitu Nur Fadianti. Terima kasih kepada Dita Alivia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Berdasarkan keterangan dari Menteri Perdagangan, beliau mengatakan telah mendeteksi aksi curang ini. Menjual barang-barang dengan harga yang sangat murah, sebesar $3 Amerika Serikat. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 3. Pertanyaan ini akan dijawab oleh Lulu Agnisa. Baik, saya akan menjawab nomor 3, yaitu menurut kelompok kami, solusi yang bisa dilakukan adalah dengan memperbaiki peraturan di negara kita. Terima kasih. Baiklah, sekian tadi adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di KPD menurut kelompok kami. Apabila ada pertanyaan dari kelompok 2, dipersilahkan. Pertanyaannya dari kelompok 2 yaitu, bagaimana maksud dari batasan nilai pembebasan atas impor barang kiriman sebesar $3 Amerika itu? Baik, di sini saya sendiri yang akan menjawab pertanyaan itu. Jadi begini, maksudnya adalah barang yang harganya $3 ke bawah tidak dikenakan tarif bea impor, atau barang dengan harga kurang lebih Rp45.000 tidak akan dikenakan bea impor. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kalian presentasi tadi, kita sama-sama menyimpulkan. Saya, Pak. Ya, silakan Milda. Jadi kesimpulan dari tayangan PowerPoint tadi adalah resiko dari adanya e-commerce ini salah satunya adalah dapat menyebabkan kehilangan keuntungan secara langsung dari pihak usaha mikro kecil dan menengah dalam negeri menguasai pasar e-commerce Indonesia. Terima kasih. Itulah kesimpulannya ya. Berikutnya kita akan evaluasi hasil kegiatan diskusi kalian. Untuk resiko-resiko lainnya bisa kalian lihat di tampilan layar ini. Berikutnya setelah kalian mempelajari materi ini, Bapak minta kalian untuk melakukan tes formatif. Silakan kalian kerjakan selama 10 menit. Silakan kalian live kembali. Izin live, Pak. Ya. Mungkin ini bisa Bapak share ya. Sebentar. Nah, inilah hasil pengerjaan Edmodo kalian ya. Dari penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Selama pembelajaran tadi, apa yang paling kalian sukai pada pembelajaran kita hari ini? Mas, itu suka di kegiatan kuis aplikasi Edmodo, Pak. Kegiatan berdiskusi kelompok secara daring, Pak. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kita hari ini, Bapak mengingatkan kembali untuk kita selalu menjaga protokol kesehatan ya. Ingat 5M tadi ya. Kalian nanti persiapan menghadapi ujian semester. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak minta salah satu dari kalian untuk memimpin doa penutup. Baiklah teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih atas partisipasinya hari ini. Bapak tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa. Ya, silakan kalian live ya. Ya, silakan. Izin live, Pak. Ya.